Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limatus Adia, saya dari kelas akuntansi 4 pagi A, NPM 0518022931. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai ekuitas pemegang saham atau stockholders equity dan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham atau stockholders equity merupakan hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perseroan. Ekuitas pemegang saham atau stockholders equity terdiri atas yang pertama modal saham, capital stock, yang kedua tambahan modal di store, yang ketiga laba ditahan. Dua kategori pertama yaitu modal saham dan tambahan modal di store merupakan modal kontribusi. Modal di store adalah total jumlah yang disetorkan ke modal saham yang berasal dari pemegang saham. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban ditambah ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pos-pos umum yang menaikkan ada rugi bersih, yang kedua penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, yang ketiga dividen tunai atau scrip, yang keempat dividen properti, yang kelima dividen saham, yang keenam ada beberapa transaksi saham treasury. Lalu untuk menurunkan laba ditahan, yang pertama ada laba bersih, yang kedua penyesuaian periode sebelumnya atau kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, yang ketiga penyesuaian akibat fluktuasi organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk yang pertama pembayaran dividen kepada para pemegang saham, yang kedua penutupan kerugian, yang ketiga ada cadangan untuk tujuan tertentu, yang keempat rekapitulasi. Lalu kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, kas atau non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Lalu jenis-jenis dividen. Yang pertama dividen tunai atau kas, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen scrip, yang keempat dividen likuidasi, yang kelima dividen saham. Seluruh dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Yang pertama, dividen tunai atau kas, dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang berupa uang tunai. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, Inscorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006.
Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 20 Desember 2005 ada transaksi pengumuman dividen. Untuk jurnalnya, sebelah debit ada laba ditahan sebesar 1 juta dolar dan sebelah kredit ada hutang dividen kas sebesar 1 juta dolar. Lalu, untuk tanggal 28 Desember 2005, transaksinya ada pencatatan dividen, tapi tidak di jurnal. Lalu, pada tanggal 20 Januari 2006, ada transaksi pembayaran dividen. Untuk jurnalnya, sebelah debit ada hutang dividen kas sebesar 1 juta dolar, dan untuk sebelah kredit ada kas sebesar 1 juta dolar. Yang kedua, ada dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contohnya sebagai berikut. Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan 1.100.000 dolar. Pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milanko, beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 20 Desember 2005 ada transaksi pengumuman dividen. Untuk perhitungannya, 1.100.000 dolar dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 lembar. Jurnalnya, sebelah debit ada laba ditahan sebesar 550.000 dolar hasil dari perhitungan yang tadi. Lalu sebelah kredit hutang dividen properti 550.000 dolar. Masih pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi yang kedua ada pencatatan keuntungan. Perhitungannya 5.000 lembar dikali 10 rupiah. Untuk jurnalnya, sebelah debit ada investasi saham PTX sebesar 50.000 dolar. Sebelah kredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000 dolar. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005, ada transaksi pencatatan dividen, namun tidak di jurnal. Kemudian tanggal 20 Januari 2006, transaksinya pembayaran dividen. Untuk jurnalnya, sebelah debit ada hutang dividen properti sebesar 550.000 dolar dan untuk sebelah kredit ada investasi saham PTX sebesar 550.000 dolar. Yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang. Janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wesel Promise sebesar 1 juta dolar dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 20 Desember 2005 ada transaksi pengumuman dividen. Untuk jurnalnya, sebelah debit ada laba ditahan dividen scrip sebesar 1 juta dolar. Kemudian sebelah kredit ada wesel bayar sebesar 1 juta dolar. Kemudian tanggal 28 Desember 2005 ada transaksi pencatatan dividen, namun tidak di jurnal. Kemudian tanggal 20 Januari 2006 ada transaksi pembayaran dividen. Jurnalnya sebelah debit ada wesel bayar sebesar 1 juta dolar. Kemudian sebelah debit lagi ada biaya bunga sebesar 8.333 dolar. Kemudian sebelah kredit ada kas sebesar 1.8.333 dolar. Yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya sebagai berikut.
Pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, 20 Desember 2005, ada transaksi pengumuman dividen. Untuk jurnalnya, sebelah debit ada laba ditahan sebesar $900.000. Kemudian sebelah debit lagi ada tambahan modal di setor sebesar $300.000. Kemudian sebelah kredit ada hutang dividen sebesar $1.200.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 ada pencatatan dividen, namun tidak di jurnal. Kemudian tanggal 20 Januari 2006 ada transaksi pembayaran dividen. Untuk jurnalnya sebelah debit ada hutang dividen sebesar $1.200.000 dan sebelah kredit ada kas sebesar $1.200.000. Yang kelima ada dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya yang pertama untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham. Yang pertama, dividen saham kecil atau kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua, dividen saham besar, lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara yang pertama biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa. Yang kedua, dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua, ada spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Yang pertama, dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa. Yang kedua, dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Untuk mencatat dividen saham, terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. Yang pertama, dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Kemudian ada pemecahan saham. Yang pertama, mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Penyajian 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal di store. Yang ketiga, laba ditahan. Dua kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal di store merupakan modal kontribusi atau di store, sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Di sini ada rumus pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode. Yang kedua, penambahan. Yang ketiga, pengurangan. Yang keempat, saldo pada akhir periode. Sekian presentasi dari saya.
Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.